Halo semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas Manajemen 22C. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu struktur dan keadilan kompensasi. Kompensasi adalah elemen kunci dalam memotivasi, menarik, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kami akan menjelaskan pentingnya struktur kompensasi yang tepat dan keadilan dalam organisasi kita. Yang pertama, definisi kompensasi. Kompensasi merujuk pada semua imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh organisasi mereka. Ini mencakup gaji, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai pengganti jasa yang mereka berikan. Keadilan merupakan jantungnya sistem kompensasi. Keadilan dalam kompensasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu keadilan individual, keadilan internal, dan keadilan eksternal. Apabila terjadi ketidakadilan, maka akan berdampak pada menurunnya daya tarik pekerjaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan meningkatnya perputaran karyawan, ketidakpuasan terhadap pekerjaan maupun absensi. Selanjutnya, komponen kompensasi. Kompensasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen seperti gaji, bonus, insentif, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan lainnya. Penting untuk memiliki struktur kompensasi yang jelas untuk setiap jenis imbalan ini. Selanjutnya, tujuan kompensasi. Tujuan utama dari kompensasi adalah yang pertama, memotivasi karyawan. Yang kedua, menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang keempat, menciptakan keadilan dalam organisasi. Selanjutnya, struktur kompensasi. Struktur kompensasi adalah kerangka yang digunakan untuk menentukan berapa banyak kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Ini harus berdasarkan pada faktor-faktor seperti jenis pekerjaan, kualifikasi, pengalaman, dan kontribusi karyawan. Selanjutnya, gaji pokok. Gaji pokok adalah komponen kompensasi yang tetap yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Ini biasanya didasarkan pada peran dan tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, bonus dan insentif. Bonus dan insentif adalah imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Ini dapat memberikan motivasi tambahan kepada karyawan untuk mencapai target dan sasaran tertentu. Selanjutnya, tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi lain dari kompensasi, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan transportasi, dan lain-lain. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup karyawan. Selanjutnya, keadilan kompensasi. Keadilan yang hendak dicapai untuk program kompensasi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, keadilan individual, yang kedua, keadilan internal, yang ketiga, keadilan eksternal. Keadilan dalam kompensasi sangat penting. Ini mencakup 2 aspek pertama, yaitu yang pertama, keadilan individual. Teori keadilan yang diformulasikan oleh J. Stacy Adams berusaha menerangkan proses bagaimana seorang individu
terpuaskan atau tidak terpuaskan terhadap suatu kompensasi. Yang kedua, keadilan internal. Keadilan internal merupakan suatu kriteria keadilan dari kompensasi yang diterima karyawan dari pekerjaannya, dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaan. Keadilan internal juga mengidentifikasikan bahwa posisi yang lebih disukai atau karyawan dengan kualitas lebih tinggi dalam perusahaan haruslah diberi kompensasi yang lebih tinggi pula. Yang ketiga, keadilan eksternal. Keadilan eksternal atau sering disebut daya saing eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing. Tentunya untuk seorang karyawan dengan suatu pekerjaan yang bernilai sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini mempunyai dua pengaruh terhadap tujuan, yaitu yang pertama mendorong penetapan tingkat gaji yang mencukupi atau memenuhi kebutuhan karyawan dalam rangka menghargai dan mempertahankan karyawan. Yang kedua, mengendalikan biaya tenaga kerja sehingga harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat tetap bersaing. Selanjutnya, metode penentuan kompensasi. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menentukan kompensasi. Seperti yang pertama, benchmarking, yaitu membandingkan kompensasi dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, evaluasi pekerjaan, yaitu menilai pekerjaan untuk menentukan gaji yang sesuai. Yang ketiga, kinerja karyawan, yaitu mempertimbangkan kinerja karyawan dalam menentukan insentif dan bonus. Selanjutnya, tantangan dalam kompensasi. Ada beberapa tantangan yang perusahaan hadapi dalam manajemen kompensasi, termasuk perubahan regulasi, fluktuasi pasar, dan perubahan dalam prioritas perusahaan. Penting untuk tetap fleksibel. 3 aspek fundamental dari infrastruktur kompensasi yang mudah dilaksanakan untuk menghilangkan ketidakadilan adalah: yang pertama, kompensasi karyawan harus menggambarkan prestasi kerja karyawan dan input yang dibawa oleh karyawan. Kompensasi berdasarkan prestasi kerja ini ditentukan melalui suatu sistem penilaian prestasi kerja yang fair. Tindakan tersebut akan mendorong persepsi karyawan dari keadilan yang disebut dengan keadilan personal atau keadilan individual. Yang kedua, struktur dasar kompensasi. Utamanya gaji. Dari suatu organisasi harus menggambarkan nilai dari pekerjaan, di mana pekerjaan-pekerjaan dengan nilai yang sama diberi kompensasi sama, dan kompensasi yang berbeda untuk pekerjaan yang nilainya tidak sama atau setara. Yang ketiga, sistem kompensasi harus menggambarkan market wage rate dengan mempertimbangkan kebijaksanaan organisasi untuk memimpin, meninggalkan, atau menemukan pasar. Yang terakhir, kesimpulan. Kompensasi adalah alat yang kuat dalam manajemen sumber daya manusia. Struktur kompensasi yang baik dan keadilan adalah kunci dalam memotivasi karyawan dan mencapai tujuan perusahaan. Pastikan bahwa kompensasi yang ditawarkan sesuai dengan peran dan kontribusi karyawan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap presentasi ini bermanfaat untuk Anda.